طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, anak-anakku peserta didik seluruhnya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP Negeri 6 Batang terkhusus, semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat karunia dari Allah SWT, bahwasanya pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa bertemu kembali secara virtual dalam acara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa istiqomah, taat kepada Allah dan Rasul Allah, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa taat melaksanakan perintah sholat. Sebagaimana tema hari ini tentang peringatan Isra wal Mi'raj adalah hakikat sholat. Namun jangan lupa anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita selalu harus mentaati protokol kesehatan dengan selalu menjaga 3 bahkan 5M. Apa itu? Yang pertama adalah pakai masker. Lalu yang kedua, kita cuci tangan pakai sabun, kemudian dibasuh air yang mengalir ya. Lalu kemudian kita jaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan. Lalu yang kelima, kurangi mobilitas. Mudah-mudahan ikhtiar lahir ini bisa memberikan tambahan hidayah kita untuk selalu berdoa dan berusaha menjaga kesehatan dengan sepenuh hati dan dengan tanggung jawab bersama. Insya Allah akan dihindarkan dari yang namanya penyakit menular yang sedang dinamakan pandemik ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kali ini peringatan Isra wal Mi'raj dengan mengambil tema hakikat sholat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anak peserta didik SMP Negeri 6 Batang yang semuanya dirahmati oleh Allah dan selalu ditakdirkan sehat di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan bisa mencermati kalam suci Allah ini, yang pada intinya ayat tadi sehubungan dengan tema hakikat sholat. Kebetulan di dalam bulan Rajab ini adalah Allah SWT memberikan perintah langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat 5 waktu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pada suatu ketika Abu Hasan As-Sadili didatangi oleh sekelompok para sahabat yang berasal dari Iskandaria.
Kemudian mereka ditanya oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, apakah kalian sudah sholat? Mereka pada diam, tidak menjawab. Kemudian Syekh Abu Hasan As-Sadili membacakan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah. Apabila mereka manusia ditimpa kesusahan, dia selalu berkeluh kesah. Namun apabila manusia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia lupa diri bahkan kikir, kecuali orang-orang yang menjalankan sholat, mengerjakan sholat dengan konsisten dan istiqomah. Lalu mereka menjawab, apakah kami tidak melakukan sholat yang demikian? As-Sadili mengatakan, orang yang melakukan sholat namun hatinya tidak khusyuk, tidak hadir, jiwa dan raganya tidak khusyuk, itu sama saja tidak sholat. Demikian pula orang-orang yang sholatnya karena ada unsur ingin dipuji oleh manusia yang disebut riya, itu disebut sholat yang ciri-ciri dari orang munafik. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. An-Nisa 142. Ayat tersebut memberikan sindiran, kritikan, yang sholat dari ciri orang munafik itu apa tadi? Ketika melakukan sholat atau mengerjakan sholat itu bermalas-malasan. Namun ketika dia sholat, sholatnya itu pura-pura, tidak lillah karena Allah, tapi yura'unan nasa, diperlihatkan untuk dipuji manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia itu mengingatnya Allah hanya sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah, coba sekarang saya akan bertanya, anak-anak semuanya yang ada di rumah selama pembelajaran daring itu, sholatnya 5 waktu yang masih gotang itu ada tidak? Dijawab itu. Seperti tadi pertanyaan Syekh As-Sadili kepada para sahabatnya. Contoh subuh, tadi hari ini yang subuhnya kesiangan siapa? Nah, inilah ciri dari ayat surat An-Nisa tadi, ciri sholatnya orang munafik. Makanya kita selalu diingatkan dan diingatkan itu untuk memperbaiki kualitas sholat, bahwa hakikat sholat itu menghambakan diri kepada Allah, jangan kepada yang lain. Di salah satu lagu kasidah saja, kalau kita simak, itu adalah kritik membangun. Contohnya kan, coba dinyanyikan bersama. Subuh kesiangan, duhur kesibukan di tempat kerja, asar di perjalanan, maghrib kecapean, akhirnya isya ketiduran, akhirnya tidak ada yang dikerjakan, sholatnya ambiar. Ini bagian yang harus kita cermati. Di dalam bulan Rajab ini, ingat perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang perintah sholat 5 waktu yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Contoh, orang yang sakit saja, sakitnya sudah parah, artinya payah. Selama akalnya masih berfungsi,
masih ada kewajiban untuk melakukan sholat. Itulah beban taklif atau hukum Allah yang dibebankan kepada orang mukallaf yang sudah akil balik, yang dewasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah menyatakan bahwa jenis ibadah sholat itu bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Apa itu, anak-anak sekalian pemirsa? Kok sholat dikelompokkan menjadi 4 bagian? Ini menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang pertama, sholat tetapi lelah. Cara orang Jawa, ngelakoni sholat tapi capek, tidak ada apa-apanya. Yang kedua, sholat seperti orang dagang. Lalu yang ketiga, sholat itu merupakan keindahan yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Al-Khaliq. Lalu yang keempat, yaitu ibadah sholat itu merupakan ibadah yang tertinggi untuk mengagungkan siapa yang kita cintai dan untuk dicintai. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau diurai, kalau diperjelas dari 4 kelompok ibadah sholat tadi menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sholat tapi lelah, maksudnya apa? Kan kalau dipikir-pikir aneh, sholat tapi lelah. Itu karena ketika mendirikan sholat atau melakukan sholat hanya gerakan-gerakan tubuh saja tanpa makna. Jari orang Jawa, sholatnya rubuh-rubuh gedang. Makmumnya ruku, makmumnya sujud, ikut ruku dan sujud tanpa ada makna yang masuk dalam qalbunya. Sholat seperti dagang, seperti berjualan. Itu ibadah dilakukan, tapi harapan dalam perasaan itu Allah akan memberikan bagian dunia seperti uang, kesuksesan, kemasyhuran dan lain-lain. Tidak karena Allah. Padahal Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menghambakan, untuk beribadah, tanpa mengharamkan imbalan sedikit pun. Masalah pahala, masalah ganjaran, itu urusan Allah. Yang penting kita niatnya menghambakan diri atau ibadahnya itu lillahi ta'ala. Sholat dalam rangka untuk meningkatkan rasa syukur, untuk mencapai keindahan terhadap apa yang kita cintai, yaitu zat yang maha dicintai, Allah SWT, dan Allah SWT akan mencintai kita. Kelompok inilah yang masuk kategori top score, karena sholatnya betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena pamrih ingin dipuji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa paparan bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah lakukan sholat dengan jiwa dan raga. Di dalamnya ada makna. Lalu yang kedua, sholat kalau kita lakukan hendaknya bisa menjadi bumper atau penghalang supaya kita tidak menjalankan perbuatan yang keji, fahsya, dan juga mungkar. Sehingga sholat itu juga bisa dikatakan sebagai mi'rajnya seorang yang beriman atau mi'rajnya orang mukmin. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian yang kita cintai dan kita banggakan, di rumah semangat belajar, bantu orang tua, dan tetap jaga sholat 5 waktu.
di bulan Rajab ini, ingat, hakikat sholat adalah perintah dari Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan di sebuah hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, segala amal perbuatan manusia ketika hidup kemudian mati, yang dihisab pertama, yang ditanyakan besok di pengadilannya Allah adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Idza soluha sairu amalih wa idza fasadatis sholah fasadat sairu amalih. Berarti kalau sholatnya itu dilakukan dengan sepenuh hati karena Allah, menghambakan diri, seluruh amalnya nanti ikut akan sahih atau selamat. Demikian pula kalau sholatnya dilakukan tidak karena Allah, sehingga setelah sholat masih rutin melakukan perbuatan yang keji, bungkar, itu seluruh amalnya akan rusak. Bahasa guyonannya, sholatnya aktif, tapi setelah sholat masih menjalankan kejelekan, itu podo karo STMJ, sholat terus, maksiat tetap jalan. Jadi tidak ada saldo pahala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah penegasan bahwa Isra wal Mi'raj adalah perintah murni langsung dari Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang perintah sholat 5 waktu untuk seluruh manusia. Sehingga dengan mengadakan peringatan Hari Besar Islam, yaitu Isra wal Mi'raj, oleh keluarga besar SMP Negeri 6 Batang ini, semua yang ada di rumah, dimanapun, selagi ruh masih di badan, pikiran masih berfungsi, walaupun sakit, sholat jangan sampai ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tetap jaga 3-5M protokol kesehatan. Kemudian doa mohon kepada Allah, pasrah, tawakal, selesai tugas kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Aku luku li hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.